warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membaca, ya tentunya membaca sebuah buku. Dan ini adalah video pertama kali saya dalam review buku yang saya kasih judul Mari Membaca Buku. Harapan saya dari video ini kita bisa sama-sama membangun semangat kita untuk selalu membaca buku, karena kita tahu bahwa minat baca di negara kita terbilang cukup rendah. Baik, buku pertama yang akan kita baca dan kita review adalah sebuah novel yang membuat saya benar-benar jatuh cinta sampai-sampai saya membacanya 3 kali dalam waktu yang tidak lebih dari 1 minggu. Buku apa itu? Ada Aroma Karsa karya Di Lestari. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018 di Yogyakarta oleh penerbit Bentang dengan tebal halaman 710 halaman ya. Tebal, memang tebal. Tapi meskipun tebal, saya benar-benar jatuh cinta dengan buku ini. Karena apa? Karena saya tidak pernah bosan untuk membacanya. Buku ini termasuk pada kategori fiksi, misteri yang dipadukan dengan sejarah dan seni. Meskipun buku ini merupakan buku fiksi, tetapi penulisnya tidak sembarangan dalam menulis buku ini. Di Lestari, sebelum menulis novel ini, dia melakukan wawancara terlebih dahulu ke TPA Bantar Gebang, melakukan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup, terus dia kursus meracik parfum di Singapura, kemudian dia ngobrol-ngobrol dengan kolektor anggrek, dan satu lagi yang menarik, dia mendaki Gunung Lawu dan mewawancara juru kunci Gunung Lawu. Keren kan? Dan buku ini seolah-olah membawa pikiran saya menjelajahi dunia imajinasi yang ditulis oleh Di Lestari. Bahkan saya sering bertanya-tanya dalam pikiran saya ketika membaca buku ini, apakah ini itu fakta atau hanya fiksi? Karena sejarah yang dihadirkan dalam buku ini diambang fakta dan fiksi. Aroma Karsa menceritakan sebuah petualangan misteri dalam upaya pencarian Puspakarsa, yaitu tanaman yang ajaib yang konon katanya muncul dalam selang waktu ratusan tahun, dan setiap permunculannya akan mengubah tata Nusantara ini. Dan Puspakarsa ini hanya bisa ditemukan, hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang memiliki penciuman yang sangat tajam, jadi tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Kisah ini berawal dari seorang anak perempuan abdi dalam Keraton Yogyakarta yang bernama Janirah. Janirah ini hidup dan tumbuh di Keraton Jakarta. Pada suatu saat, Janirah penasaran dengan sebuah lemari yang tingginya menjulang ke atap, kemudian tertanam di tembok. Nah, kemudian Janirah membuka lemari tersebut dan didapatilah sebuah kotak sebesar kotak sepatu, yang memang kotak itu sederhana. Lalu dengan rasa penasaran tersebut, Janirah mengambil kotak tersebut dan membukanya. Meski sulit ya, tapi dia sudah terlatih dalam membuka hal-hal seperti itu. Di dalam kotak tersebut terdapat 3 tub cairan dan setumpuk lontar aksara Jawa dengan aksara Hanacaraka. Kemudian setelah dia meninggal, Janirah meninggal, ia wariskan lontar tersebut kepada seorang cucu yang ia sayangi yang bernama Raras Prayagung. Dari sinilah petualangan Aroma Karsa dimulai. Awalnya Raras Prayagung meyakini bahwa Puspakarsa merupakan sebuah dongeng, tetapi sebelum kematian neneknya, eyangnya yaitu Janirah, dia menceritakan bahwa
Puspakarsa itu memang ada, dan ia mewariskan setumpuk lontar Hanacaraka tadi. Berbekal lontar kuno yang diwariskan oleh eyangnya, dia terobsesi untuk mencari Puspakarsa. Obsesi tersebut mempertemukannya dengan seorang Jatiwesi sehidung tikus di TPA Bantar Gebang. Jati tak menyangka bahwa pertemuannya dengan Raras Prayagung dijadikannya dia kunci untuk mencari misteri Puspakarsa dan mempertemukannya kembali bersama keluarganya yang belum pernah ia ketahui dari kecil. Selain itu, bertemunya Raras Prayagung dengan Jati membawa pada kehidupan percintaan Jati dengan Tanayasuma. Tanayasuma adalah anak perempuan dari Raras Prayagung yang memiliki indera penciuman sama halnya dengan Jati. Semakin jauh Jati terlibat dengan Raras Prayagung, maka semakin dekat pula. Semakin cepat pula Raras Prayagung akan menemukan Puspakarsa. Di buku ini diceritakan bahwa letak Puspakarsa itu berada di Gunung Lawu. Dalam perjalanan menuju sana, banyak sekali cerita-cerita mistis yang saya temukan, terutama cerita mistis yang ada di gunung. Contohnya seperti cerita hilangnya para pendaki, yang awalnya dia memakan buah yang ia temukan di jalur pendakian, kemudian dia memakannya dan dia disesatkan ke dunia atau dimensi yang lain. Pada saat dia pulang ke dunia nyata, dia berpikir dia hanya menghilang beberapa hari saja. Tetapi padahal dia sudah menghilang beberapa tahun lamanya. Wah, sungguh-sungguh mistis. Jadi, kalau kalian pengen tahu cerita lengkapnya, kalian harus benar-benar baca buku ini, karena kalian gak akan pernah nyesel baca buku ini. Bahkan mungkin kalian akan tergila-gila buku ini, karena buku ini bagus banget dan rekomendasi banget buat kalian. Oke, mungkin itu aja review dari saya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. See you next video. Dadah.